Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Cam. Bersama saya Muhammad Akil, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Biomedis. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum kabar dari Universitas Airlangga selama 1 pekan ke belakang. Baik, kabar pertama, luluskan 1062 wisudawan, Rektor UNER tekankan pentingnya kejujuran. Tak hanya sekedar selebrasi, momen wisuda merupakan waktu yang paling dinanti oleh mahasiswa sebagai bukti perjuangan panjangnya dalam menyelesaikan pendidikan. Dalam momen haru sukacita tersebut, Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih, SEMTAK, resmi meluluskan sebanyak 1062 wisudawan yang berasal dari jenjang diploma, sarjana, master, spesialis 1, spesialis 2, dan doktor. Dalam sambutannya, Profesor Nasih menyampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir dari tujuan dan perjalanan mahasiswa. Profesor Nasih juga mengingatkan para wisudawan untuk terus menjunjung tinggi kejujuran dan jangan pernah melakukan kebohongan atau manipulasi dalam hal apapun. Seorang ilmuwan boleh mengakui kesalahannya, tapi tidak dengan berbohong. Beliau juga mengatakan bahwa sudah sepatutnya seluruh sivitas akademika berpegang teguh pada value UNAIR, tetap menjunjung tinggi hebat yang terdiri dari humble, excellence, brave, agile, dan transcendent. Kabar kedua, Pusat Halal UNER gelar pelatihan pendamping PPH. Pusat Halal Universitas Airlangga gelar pelatihan pendamping proses produk halal PPH pada Kamis hingga Sabtu 22 hingga 24 Februari 2024. Gelaran ini berlangsung secara hybrid di Ruang Majapahit lantai 4 Gedung ASEK UNAIR. Kegiatan ini dibuka untuk umum yang berhasil menghadirkan sekitar 150 peserta mulai dari akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Selain mengedepankan kompetensi para pendamping produk halal, kegiatan ini juga untuk memastikan integritas dan keandalan dalam proses sertifikasi halal self-declare. Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Soleh MEI selaku Sekretaris Pusat Halal UNER menyampaikan harapan bahwa seluruh peserta pelatihan dapat lulus dan bergabung dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H UNER untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di sekitar daerahnya. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik lembaga dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini terdiri dari agenda lanjutan, yakni post-test dan penguatan materi melalui studi kasus secara daring. Kabar ketiga, FKH UNAIR lantik 115 dokter hewan baru. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan pada Selasa 27 Februari 2024. Acara yang berlangsung di Gedung Airlangga Convention Center Kampus Merce tersebut dibuka langsung oleh Profesor Dr. Mirni Lamid selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dr. Nanik Hidayati selaku Ketua Pelaksana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah menjelaskan bahwa pada pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan periode ke-170 ini terdapat 115 dokter hewan baru yang mengambil sumpah mereka di bawah kitab suci agama masing-masing. Cesariai Kayulianti Sri Hastuti STMT selaku perwakilan orang tua dokter hewan baru mengucapkan selamat kepada seluruh dokter hewan yang dilantik pada hari ini. Ia juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh dokter hewan baru untuk senantiasa bersyukur dan jangan sampai terlena karena profesi yang mereka pilih ini akan terus berkembang dan mengikuti kondisi zaman, sehingga mengharuskan mereka untuk terus belajar. Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi membanggakan yang telah diperoleh oleh Sobat Hebat selama 1 minggu ke belakang. Prestasi pertama, hebat, The Professor, band dengan anggota guru besar terbanyak yang sukses cetak rekor muri. Jika mendengar kata profesor, barangkali yang muncul dalam benak adalah gelar yang berhubungan dengan penelitian dan pengajaran. Namun, siapa sangka bahwa sang profesor juga bisa memiliki kepiawaian dalam menciptakan karya seni. Seperti halnya The Professor, sebuah band yang beranggotakan 41 guru besar Universitas Airlangga. Ketua The Professor Band, Profesor Dr. Widodo Aryo Kencono, bercerita lahirnya band ini bermula dari inisiasi sang sahabat Prof. Dr. Gigi M. Rubianto dalam sebuah pertemuan. Keduanya membicarakan wacana mendirikan sebuah band sebagai wadah menyalurkan hobi dan bakat kesenian mereka. Seiring berjalannya waktu, band yang berdiri 24 Oktober 2021 lalu itu terus mengalami penambahan anggota yang semuanya merupakan alumnus UNER. Salah satu lagu populer besutan Profesor Rubianto bertajuk Pamer Putu. Lagu itu tercipta berangkat dari inspirasi lagu Pamer Bojo karya Didi Kempot. Selain itu, ia juga menciptakan lagu untuk alma mater tercinta berjudul Airlangga Universitasku. Berkat kerja keras dan kegigihan para pendiri band itu, The Professor akhirnya berhasil mencetak rekor muri
Band ini meraih rekor sebagai band dengan anggota guru besar terbanyak di Indonesia. Prestasi kedua, gagas game online bertajuk Permainan Tradisional Berbentuk. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Iqbal Rohim Al-Faisi bersama rekannya yakni Cecilia Kristianing membawa gagasan aplikasi game online bertajuk Permainan Tradisional. Kalahkan lebih dari 90 tim, keduanya berhasil meraih juara satu lomba esai nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia. Suguhkan rancangan aplikasi game online Prabu, Iqbal dan Cecilia berangkat dari keresahan akan pudarnya kebudayaan Indonesia di kalangan anak-anak. Kepada Unair News, Iqbal menyampaikan bahwa aplikasi Prabu sebagai bentuk revitalisasi dari permainan tradisional hingga dapat tetap eksis di kalangan anak-anak. Prabu dapat dimainkan bersama dengan kawan dan terhubung secara online, sehingga tidak hanya bermain, anak-anak akan memiliki interaksi yang dapat menggugah rasa penasaran. Selain menyediakan berbagai permainan, Prabu memiliki tayangan animasi yang berisi kebudayaan. Sehingga tidak hanya melalui bermain, anak-anak dapat belajar tentang kebudayaan melalui tayangan animasi yang dikemas secara menarik. Prestasi ketiga, UKM Karate DO Unair borong 35 medali di ajang 5th National Karate Championship 2024. UKM Karate DO Universitas Airlangga kembali mengharumkan nama alma mater. Kali ini, mereka berhasil membawa pulang 35 medali pada ajang 5th National Karate Championship 2024 di Gor Viracakti-Yuda, Singosari, Malang pada 24 hingga 25 Februari 2024. Sekar Ayu Putri Nugraheni, sosok nahkoda baru UKM Karate DO Unair itu mengaku, dalam kejuaraan kali ini, ia dan kontingen lainnya perlu persiapan yang matang. Pasalnya, mereka harus melawan ribuan kompetitor lainnya yang berasal dari penjuru universitas di Indonesia. Tak semudah membalikan tangan bagi Sekar untuk memimpin puluhan kontingen dari UNER. Pasalnya, UKM Karate DO Unair telah memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Menurutnya, hal tersebut merupakan amanah besar baginya untuk mempertahankan prestasi. Rasa terima kasih tak henti terucap dari Sekar kepada para alumni dan sensei yang telah memberikan dukungan mental dan fisik untuk kejuaraan kali ini. Prestasi keempat, mahasiswa FK Unair raih 2 penghargaan pada Indonesian Society of Hypertension 2024. Tiada kata lelah bagi Roy Nofri Ramadan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk mengukir prestasinya. Kali ini, mahasiswa FK tersebut meraih 2 penghargaan, yakni Best Oral Moderated Poster dan Best Poster pada 18th Scientific Meeting of Indonesian Society of Hypertension di Jakarta. Tak sendiri, ia ditemani oleh Deren David dan Felicia Angelica dari FK Universitas Samratulangi, Sebastian Emmanuel, Nyoman Deva Pramana, dan Latifa Agustina dari FK Universitas Brawijaya, Kevin Christian Chandra dan Jos Nathaniel Jowono dari Universitas Indonesia, serta Natania dari Universitas Airlangga. Bersama timnya, ia harus membawakan 4 gagasan penelitian. 4 gagasan tersebut yakni keefektifan dan keamanan denervasi renal dengan ultrasonik pada pasien hipertensi, profil keefektifan dan keamanan agen antihipertensi baru yang menargetkan sistem RAAS, pentingnya hipertensi non-dipping dalam konteks penyakit kardiovaskular, ginjal, dan metabolik, serta efikasi terapi yoga pada hipertensi selama kehamilan untuk kesehatan ibu. Roy menjelaskan bahwa kompetisi itu merupakan kesempatan emas baginya untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasannya dalam berkarir sebagai dokter. Tak hanya itu, Roy memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebar jejaring relasi sama sejawat seperti para ahli dokter umum di berbagai spesialisasi. Oke sobat hebat, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, kamu bisa mengunjungi website Universitas Airlangga di www.unair.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada sobat hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Airlangga. Saya Muhammad Akil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Salam Unair hebat.